Baik lagi di MF Wrestling. Hari ini kita review ya. Harusnya reviewnya ini diberikan hari Rabu kemarin, tapi baru bisa bikin hari ini karena ya ada kesibukan dan ya belum bisa bikin video aja gitu. Jadi baru bisa bikin hari ini. Oke. Jadi sebelumnya saya juga rencananya akan upload live talk, bukan live talk sih. Jadi sebenarnya ini adalah live baca berita gulat. Live-nya di mana? Di Facebook pribadi saya. Tapi hasil recordingnya akan saya berikan. Jadi nanti teman-teman fokus ke audionya aja buat dengerin si beritanya. Jadi nggak usah terlalu lihat muka saya lah. Lagi pula dari awal juga bikin videonya nggak terlalu, ini muka saya ini kayak gini, nggak lihat muka saya sambil beritanya seperti apa, nggak usah lah, nggak terlalu difokusin aja. Teman-teman fokus ke suaranya aja gitu. Jadi ya pada intinya di video-video saya fokusnya ke audio aja ya, nggak usah terlalu ke videonya gitu. Yang penting beritanya nyampe. Oke, hari ini kita review Backlash France. Ada 5 pertandingan yang diadakan di match kala itu. Yang pertama kita masuk ke Bloodline yang berhasil mengalahkan Kevin Owens dan Randy Orton. Ini buat saya adalah pertandingan yang paling bagus yang pernah diadain di Backlash France di waktu itu. Kenapa? Satu, ini adalah menunjukkan betapa kuatnya bonding antara Randy Orton dan Kevin Owens. Ya sebagai veteran, sebagai senior ya mereka berhasil memperlihatkan, nih jadi pegulat tuh kayak gini. Di WWE itu kamu tuh jadi pegulat harus kayak begini. Dan itu koneksinya ke Solo Sikoa dan Tama Tonga itu berhasil diperlihatkan gitu. Baik Kevin Owens maupun Randy Orton berhasil memberikan koneksi yang ya bagus. Meskipun kita semua tahu mereka berdua ini bukan tipikal pegulat yang dijadiin partner yang bisa di tag teamin gitu. Karena kita lihat aja sebelumnya ketika Kevin Owens dipasangin sama siapa kurang cocok gitu. Memang ya enak-enak aja liatnya, tapi kayak kurang gitu. Kurang keluar aja aura sebagai wrestler tag teamnya. Randy Orton apalagi sejarahnya Randy Orton itu udah terlalu besar gitu untuk disebut ya ngejar apa sih di tag team gitu. Tapi di sini mereka berdua diperlihatkan, dipasangkan dan berhasil dan bagus-bagus saja. Solo Sikoa dan Tama Tonga di sini terlihat lebih menjanjikan gitu. Karena bantuan dari Kevin Owens dan Randy Orton. Saya nggak tahu ke depannya bagaimana. Baik Solo Sikoa maupun Tama Tonga dia akan seperti apa. Dan lagi pula Tama Tonga sudah jelas nanti partnernya ada siapa? Tangaloa. Nah, itu. Cuman saya nggak tahu ini Tangaloa tuh namanya nanti bakal Tanggaloa apa Tongaloa atau gimana, saya nggak tahu karena bingung gitu, nggak ada jawabannya juga ini fixnya bakal seperti apa. Cuman seenggaknya dengan kedatangannya Tangaloa, Guerrillas of Destiny itu ya punya tempat baru gitu. Saya nggak akan bilang ini adalah rekrutan terbaik, nggak akan langsung gitu. Kita lihat dulu aja 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, paling cepat itu 6 bulan hasilnya seperti apa. So far antara ada aja gitu yang pegulat yang berhasil dan pegulat yang gagal. Tapi saya pengen lihat sih seenggaknya tahun ini ya. Tahun ini Guerrillas of Destiny ngasih janji apa? Dalam tanda kutip ya. Ngasih performa sebagus apa. Kalau misalkan bagus, tidak menutup kemungkinan mereka bakal dapat scenery yang lebih bagus lagi ke depannya gitu. Apalagi kan katanya Bloodline ini mau dikembangkan. Dan katanya nanti akan masuk 1 member lagi, Jacob Fatu. Yang katanya Jacob Fatu ini sebenarnya udah direkrut jauh sebelum Tama Tonga sama Tangaloa, tapi dia belum bisa ditampilin karena khawatirnya yang bagus tentang Jacob Fatu ini malah justru menutup keberadaannya Solo Sikoa. Jadi takutnya Solo ini lagi dinaikin, dan saya cukup yakin dari awal waktu Solo muncul di NXT dulu, saya cukup yakin Solo ini nanti ketika main roster dia bakal gede. Cuman memang saya ngarepnya si Solo ini gak langsung ke Bloodline dulu dari awal. Ya dia ada scene Solo segala macam gitu ya. Cuman memang Bloodline waktu itu lagi kencang. Ya mau gak mau Solo karena punya, dalam tanda kutip, punya kekerabatan di ceritanya, akhirnya Solo masuk. Ya udahlah, saya juga kayaknya gak bisa komen itu soal itu. Ya seenggaknya kita bisa lihat lah nanti ke depannya seperti apa, baik Solo maupun Tama Tonga dan Tangaloa gitu ke depannya. Kalau Kevin Owens sama Randy Orton nggak usah dibahas ya. Udah gampang. Oke, yang kedua itu adalah Bayley berhasil mempertahankan WWE Women's Championship lawan Naomi dan Tiffany Stratton. Itu match oke juga, bagus.
Memang saya nggak bisa banyak komen tentang match ini karena memang gimana ya, bingung juga gitu. Yang jeleknya apa, tapi yang bagus juga kayaknya nggak terlalu nonjol di sini. Cuma seenggaknya keberadaan Tiffany Stratton ini berhasil membuktikan itu. Dia tuh punya potensi yang cukup bagus, punya potensi yang gede juga gitu ke depannya untuk bertanding di pertandingan-pertandingan yang akan datang. Saya sih bahkan pengennya tahun ini tuh Tiffany Stratton menang Money in the Bank. Menang Money in the Bank, SummerSlam, cash in, jadi Women's Champion yang baru. Itu, saya pengennya kayak gitu. Cuman nggak tahu ya. Cuman sih seenggaknya tahun ini harusnya Tiffany Stratton itu bisa ngasih nama lebih. Gitu loh. Yang cukup menjanjikan itu kalau buat tahun ini Women's yang promosi Tiffany Stratton sama Lyra Valkyria. Itu kata saya sih dua nama yang cukup menjanjikan. Sisanya enggak terlalu, tapi saya masih ngarep ya mereka punya masih pembeda lah yang signifikan. Kebetulan Raw tadi pagi itu juga kan baru muncul tuh Kiana James kan. Nggak tahu nih bakal kayak gimana dia. Terus juga nanti bakal ada Blair Davenport. Itu belum tahu juga bakal kayak gimana, tapi seenggaknya harusnya dia punya pembeda lah untuk kedepannya gitu. Mungkin nggak sekarang banget. Cuman kalau yang sekarang banget dua nama yang tadi udah saya sebutin. Match ketiga, Damian Priest berhasil mempertahankan World Heavyweight Championship lawan Jey Uso. Ya ini nggak terlalu banyak yang bisa dibahas, tapi seenggaknya di sini satu yang bisa kita buktikan adalah Jey ini overrated. Jujur aja, Jey ini overrated loh. Kenapa? Dia itu match-nya biasa aja ya. Jadi dia tuh bukan yang jelek gitu. Tapi karena dia statusnya adalah main eventer, top wrestler. Jadi kayak gini amat, kayak nggak berkembang gitu lama-lama. Jadi kayak match-nya itu ya gitu-gitu aja. Jadi set move-nya yang dia munculkan itu nggak terlalu keluar dia sebagai seorang single wrestler. Jujur buat saya, turnover-nya dari seorang tag team wrestler jadi single wrestler yang terbaik itu Jeff Hardy. Kenapa? Dia perubahannya nggak terlalu banyak memang, tapi dengan menambahkan sedikit move yang dieksekusi secara solo dengan baik, dia punya nilai yang lebih banget gitu. Nah, Jey Uso ini belum kelihatan sampai ke sana. Jadi kayak move-nya masih move-move yang waktu dia sama Jimmy Uso aja gitu. Tapi memang ya udah mulai kelihatan nih auranya sebagai single wrestler. Tinggal mix skill enggak lah. Mix skill udah oke kok. Mix skill itu kayak Jay just being Jay gitu. Udah pas kayak gitu aja. Gak usah terlalu di push over ya. Jadi ya udahlah, berkembangnya pelan-pelan aja. Cuman kalau yang ring skill ini memang harus agak cepet nih. Khawatirnya kenapa? Lama-lama orang bosen. Gitu. Lama-lama orang bosen. Ini juga saya lihat di Twitter orang udah mulai pada bosen nih sama Jey Uso gitu. Kenapa? Karena ya gitu-gitu aja. Bosen orang-orang juga. Ya move-nya gak terlalu jauh sama waktu nonton The Uso gitu. Males. Gitu. Damian Priest gak bisa komen. Tapi seenggaknya ada kemungkinan Damian Priest lawan Drew McIntyre di Clash at the Castle ya. Itu aja. Oke, match keempat. Match keempat itu ada Bianca Belair dan Jade Cargill yang memenangkan Women's Tag Team Championship ngalahin Kabuki Warriors. Match ini kenapa ditempatin di tempat sebelum main event gitu. Gitu doang sebenarnya. Saya ngerti banyak dari teman-teman yang mengeluh Jade Cargill mainnya jelek lah, inilah, itulah. Dan karena opini saya juga match ini cuma bagus gara-gara ada Kairi Sane doang. Sisanya ya gitu-gitu aja. Sisanya kayak saya nggak terlalu tertarik gitu. Bianca bosen, Asuka bosen juga, Jade Cargill stagnan gitu. Jadi kayak bingung juga mau komennya kayak gimana. Tapi yang bisa saya kasih komen yang di sekarang itu adalah kenapa ini match ditempatin sebelum main event banget gitu. Jadi kayak mending saya itu lebih suka posisi matchnya Bayley sama ini match itu tuker aja. Itu atau sama Damian Priest Jey Uso boleh lah ditukar gitu ya. Tapi seenggaknya match ini jangan ditempatin sebelum main event banget. Kenapa? Nanti takutnya ya orang juga kayak apa ini nonton apa gue gitu. Mana nih cepetlah ke match terakhir aja gitu. Kayak gitu, takutnya kayak gitu. Tapi memang overall sih saya bisa melihat bibit-bibit Jade Cargill bakal dapat scenery yang lebih besar gitu ya. Terlepas dia mainnya masih waduh. Gak tahu sih bakal kayak gimana. Cuman seenggaknya itu yang bisa kita lihat. Oke.
again congrats ya buat Jade Cargill. Ini buat fans-fansnya AEW jangan pada nyampah-nyampah dengan bilang kita kehilangan Jade Cargill tapi kita dapat Will Ospreay gitu. Nggak usah. Itu udah beda bahasan. Ya. Dan itu udah beda bahasan dan nggak akan saya bahas di sini gitu. Itu balik lagi ke teman-teman aja. Teman-teman ya lebih prefer yang mana? Udah gitu aja ya. Nah, masuk ke match terakhir. Match terakhir itu ada Cody Rhodes berhasil mempertahankan Undisputed WWE Championship lawan AJ Styles. Instant Classic. Buat saya bagus banget matchnya. Dan saya jujur sampai hari ini saya masih terngiang-ngiang dengan chant sepanjang match itu. Yang chantnya buat AJ Styles itu. Ile Framong, fenomenal, la gitu. Itu keren banget gila. Saya nonton nggak live emang tapi merinding Pak. Jadi diulang-ulang terus. Saya tuh kayak hampir tiap hari tuh sampai sekarang gitu. Tiap hari tuh cari videonya setel gitu terus loh. Karena emang saking bagus banget gitu. Atmosfer penonton itu kelihatan. Jadi berhasil kepicu gitu sama match itu. Gak tahu ini di pay-per-view lain apakah bakal ke-trigger hal yang sama. Saya agak ragu sampai ke sana, tapi dari Backlash France ini berhasil membuktikan bahwa animo penonton tuh harus kenceng banget gitu. Yang sekarang tuh kayak kurang gitu. Kayak chantnya membosankan dan nggak kreatif gitu. Makanya waktu di Backlash France itu diperlihatkan, wah ini gila keren banget gitu. Banyak loh wrestler yang muji-muji penonton Backlash France ini karena emang hebat banget. Berhasil ningkatin parameter yang udah ada. Jadi kayak menurut kita tuh pas awal-awal tuh kayak ini udah bagus. Ternyata waktu di Backlash France itu masih kurang bagus, masih kurang jauh gitu. Kita belum nyampe ke sana dan berhasil di-push itu mulai hari itu berhasil di-push gitu. Memang masih banyak yang kurang, tapi memang dari sini kita bisa lihat, wah ini Backlash France-nya gila. Nge-push-nya kencang banget. Saya sampai nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Kira-kira nanti bakal di-push sebagaimana kencangnya. Apalagi ada wacana-wacana dari Triple H itu pengen ngadain WrestleMania di London. Di Wembley Stadium. Yang mana kita tahu Wembley itu tentu saja kalau di wrestling sudah sering dipakai sama udah mulai sering dipakai sama AEW dan AEW sekarang udah mulai masuk tahun kedua untuk ngadain di Wembley. Nah, tapi WWE gimana? Nah, ini yang jadi perdebatan. Ini kalau dengan Backlash France aja yang penontonnya kurang lebih 15.000 ya? Harus saya lihat. 11.000 loh. 11.000 bukan 15.000. Ternyata dengan 11.000 aja sekencang itu, apalagi nanti yang nyampe 60.000, 70.000 gitu. Itu yang bikin merinding. Dan sekarang ya gimana? Apakah akan di-push lebih kencang lagi? Mungkin di next pay-per-view itu kita bisa mulai melihat ya kayak di King and Queen of the Ring nanti. Itu kan di Jeddah Superdome. Jeddah Superdome gede juga. Nah, apakah bisa di-push di situ? Saya kurang yakin, cuman seenggaknya parameter untuk kita melihat apakah si penontonnya masih bisa di-push lagi setelah Backlash France itu kita bisa lihat di Clash at the Castle di Skotlandia. Itu saya cukup yakin bisa di-push kencang banget. Cuman nggak tahu apakah bisa mengalahkan Backlash France yang sudah ada atau gimana. Nah, itu nggak tahu. Itu nanti silahkan jawab aja ketika kita sudah nonton. Oke? Itu aja dulu reviewnya hari ini. Silahkan like dan share jika videonya bermanfaat. Boleh komen kalau ada ide-ide atau mau menanggapi review yang sudah saya bagikan. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MF Wrestling. Besok saya mau bahas tentang Becky Lynch. Kontraknya katanya mau habis setelah King and Queen of the Ring. Katanya ya. Yang berarti minggu depan, Pak. Siapa yang bilang 3 minggu lagi? Ya berarti minggu depan sebenarnya. Ya, itu aja dulu hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.